Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang barokah ini kita bisa berjumpa kembali di kajian doa dan subuh bersama Majelis Soldah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan untuk kita semua. Tidak lupa salat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan tercurahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada segenap keluarga, para sahabat dan kita selaku umat beliau semoga mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sahabat sahabat yang dirahmati Allah, insya Allah pada kesempatan pagi yang barokah ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita masih di seputar muamalah maliyah atau di bisnis syariah. Kita masuk di pertemuan ketujuh melanjutkan tema hukum multi akad. Sekarang masuk bagian kedua di pembahasan hukum multi akad insya Allah. Baik, untuk menambah keberkahan majelis kita pada pagi hari ini, kita awali terlebih dahulu dengan bersama-sama melafalkan umul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Semoga majelis kita senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, alhamdulillah Dulunda sudah hadir di tengah-tengah kita. Mari kita segera persiapkan diri. Semoga kesiapan kita, niat kita, lillahi ta'ala membawa keberkahan ilmu dan kemanfaatan insya Allah. Baik, kita sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustaz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Insya Allah, tabarakallah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita langsung masuk ke materi pagi hari ini. Waktu dan kesempatan mengaturkan pada kita. Fadal, Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, Alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan melanjutkan kajian dengan topik hukum multi akad ini. Kemarin sudah kita antarkan, ternyata pendapat ulama ada yang membolehkan multi akad, ada yang membolehkan sebagian, tapi ada yang mengharamkan secara mutlak. Nah, mana pendapat yang paling rojih, pendapat yang paling kuat? Kita harus melakukan tarjih. Jadi setiap ada ikhtilaf, kita sebagai mukallid memang harus mentarjih atau memilih pendapat yang kuat. Bukan memilih pendapat yang enak, yang mudah, yang bisa dikerjakan. Kalau kita memilih yang mudah, yang enak, yang bisa dikerjakan, itu maknanya kita itu mengamalkan perbuatan berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan ilmu. Karena kaidah fikihnya mengatakan al-amalu birrojih wajibun wal amalu bil marjuh mumtaniun. Mengamalkan pendapat yang rojih atau yang kuat itu hukumnya wajib. Sedangkan mengamalkan pendapat yang marjuh, yang lemah, mumtaniun itu tertolak. Oleh karena itu, kita harus mentarjih tiga pendapat itu. Baik, kita langsung masuk ke materi tarjihnya ya. Tarjih untuk pendapat yang pertama, yaitu pendapat yang mengatakan multi akad itu boleh semuanya, asalkan tidak ada unsur keharaman. Berdasarkan kaidah fikih yang kemarin sudah kita bahas, al-aslu fil muamalatil ibahatu,
illa ayadulla dalilun ala tahrimiha. Asal muasal dari semua muamalah itu adalah mubah atau boleh. Illa ayadulla dalilun ala tahrimiha. Kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Nah, bagaimana bantahannya? Penggunaan kaidah fikih ini tidak tepat karena muamalah itu adalah perbuatan, bukan benda. Jadi kalau muamalah itu perbuatan, maka kaidahnya itu al aslu fil af'al ataqayyudu bihukmi syar'i. Asal dari semua perbuatan itu terikat dengan hukum syariat yang lima ya. Hukum syariat itu lima, wajib, mubah, makruh, haram. Jadi ada lima. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalau kaidah muamalah itu menggunakan al aslu fil muamalatil ibahatu illa ayadulla dalilun ala tahrimiha, itu maknanya muamalah hukumnya cuma dua, yaitu boleh. Semuanya boleh kecuali yang haram. Berarti hukum muamalah kan cuma boleh sama haram. Padahal faktanya muamalah itu ada yang wajib, muamalah ada yang sunnah, muamalah ada yang mubah, muamalah ada yang makruh, muamalah ada yang haram. Tidak cuma halal dan haram. Contohnya muamalah yang wajib apa? Memberi nafkah itu wajib. Membayar zakat itu wajib. Walaupun zakat itu memang apa kaitannya dengan ibadah mahdoh, tapi bisa ditinjau dari aspek muamalah karena itu ada unsur distribusi kekayaan. Sedekah itu sunnah, itu juga muamalah. Memberi hibah, memberi hadiah. Ada juga yang mubah, jual beli, sewa menyewa. Ada yang makruh. Itu atul mal. Jadi belanja harta tapi untuk diterlantarkan, tidak dipakai. Nganggur itu makruh. Ada juga yang haram. Misalnya riba itu haram. Berarti ada lima, bukan hanya dua. Nah, yang hukumnya dua itu sebenarnya adalah untuk benda. Nah, itu lebih tepat. Jadi sebenarnya kaidah asalnya itu adalah kaidah fikih untuk benda. Al aslu fil asya al ibahah. Malam yarid dalilu tahrim. Asal dari semua benda atau sesuatu ya. Asya itu memang tidak hanya benda tapi juga segala sesuatu seperti warna, suara itu termasuk asya. Jadi asal dari benda, warna, suara itu mubah. Malam yarid dalilu tahrimi. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Nah ini cocok. Karena kaidah halal dan haram untuk sesuatu ini diturunkan dari ayat Al-Baqarah 29. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Nah, itu cocok. Dialah Allah yang telah menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu semua. Jadi semua benda-benda yang sudah diciptakan oleh Allah di atas muka bumi ini silahkan dipakai semua. Itu maknanya asal dari semua benda itu mubah kecuali ada dalil yang mengharamkan. Innama khurima alaikumul maitata waddama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillahi. Nah, itu contoh dalil yang mengharamkan. Benda itu banyak sekali. Kalau harus diperinci satu persatu, ini kalau ketemu apa kijang hukumnya apa, ketemu celeng hukumnya apa, ketemu gajah, ketemu, nah itu mumet itu. Nanti ketemu pohon mangga, pohon durian, pohon duku, pohon nanti ada ketemu batu, ketemu karang, ketemu mana yang halal, mana yang haram. Kalau satu persatu ini Qur'annya bisa seabrek tebalnya. Makanya kaidah untuk benda itu semuanya boleh. Yang dipegang apa yang dihafalkan yang diharamkan saja. Innama khurima alaikumul maitata. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan kepadamu, yaitu apa? Bangkai, darah, daging babi, binatang yang disembelih tanpa menyebut asma Allah. Kemudian ditambah hadis Nabi, binatang yang buas ya, bertaring, berkuku tajam, binatang yang hidup dua alam, binatang yang menjijikkan. Ya itu
bagian yang diharamkan. Maka selain yang tidak disebut dalam nas itu halal. Berarti hukum benda itu memang hanya dua, halal dan haram. Tidak ada benda wajib, tidak ada benda sunnah, tidak ada benda makruh. Yang kaitannya dengan wajib, sunnah dan makruh tadi mesti hubungannya dengan perbuatan. Kayak jenggot. Jenggot itu kan sunnah. Enggak. Jenggot itu benda. Benda yang mubah saja. Yang sunnah apa? Memelihara jenggot. Jadi kalau nggak ada niatan memelihara jenggot, ya nggak dapat sunnah. Pokoknya kalau asal tumbuh jenggot dibiarin tapi nggak ada ilmunya, ya nggak dapat pahala. Nah berarti yang sunnah itu kan perbuatannya, bukan bendanya. Nah bawang itu kan makruh. Berarti ada yang bukan bawangnya, tapi yang memakan bawangnya itu yang bikin makruh. Nah, jelas ayat ini berkaitan dengan benda, bukan perbuatan. Jadi benda itu memang hukumnya ada dua. Ini apa bantahan yang pertama. Kemudian tadi sudah dijelaskan, muamalah itu bagian dari perbuatan. Dan itu dibedakan dengan benda. Kenapa? Karena kadang-kadang Allah itu membolehkan benda itu, tetapi karena perbuatannya salah, jadi haram. Jadi hukum benda dengan perbuatan itu harus dibedakan. Contohnya kalau ada ayat wa akhallallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, jual beli itu bisa pada benda yang haram, bisa juga pada benda yang halal. Jadi jual belinya halal, tapi bisa haram gara-gara bendanya. Riba juga begitu. Riba itu perbuatan yang haram, tapi bisa pada benda yang halal. Contohnya apa? Jadi jual beli itu halal, namun bisa dengan benda yang halal, tapi juga bisa dengan benda yang haram. Misalnya jual beli beras boleh, tapi jual beli daging babi tidak boleh. Itu maknanya apa? Kaidah muamalah atau kaidah perbuatan harusnya dipisahkan dengan kaidah benda. Jadi tidak tepat kalau muamalah itu perbuatan menggunakan kaidah benda. Ya contoh lain misalnya tadi wakar roma riba ya. Wakar roma riba itu kan Allah mengharamkan riba. Tapi bisa terjadi pada benda yang halal. Jadi riba tidak harus dengan benda yang haram seperti daging babi. Riba bisa terjadi pada gandum yang halal. Jual beli gandum secara kredit itu haram karena mengandung riba. Emas itu barang halal. Tetapi kalau jual belinya secara kredit itu haram karena memunculkan riba. Hadisnya kan mengatakan azzabu bil wariki riba ilaha wa ha'a. Menjual emas dengan mata uang, yaitu mata uang perak, itu menimbulkan riba. Kecuali harus dengan HA wa HA dari tangan ke tangan. Jadi emas itu halal. Mata uang juga halal. Tapi kalau muamalahnya haram, yaitu memperjualbelikannya secara kredit atau secara online, itu hukumnya haram. Karena itu menimbulkan riba. Yaitu riba yad menurut istilahnya Imam Syafi'i. Riba tangan. Jadi riba itu haram, tapi bisa terjadi pada benda yang halal. Jual beli itu halal, tapi bisa terjadi pada benda yang haram. Berarti harus kita bedakan antara kaidah perbuatan dan kaidah benda. Kaidah perbuatan tadi apa? Al aslu fil af'al atau qayyudu bihukmi syar'i. Asal dari semua perbuatan harus terikat dengan hukum syariat. Ingat hukum syariat itu lima. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Tapi kalau benda, al aslu fil asya al ibahah. Malam yarid dalilu tahrimi. Selam. Asal dari semua benda itu mubah selama tidak ada dalil yang mengharam. Kemudian ditambah lagi fakta di zaman Nabi. Banyak hadis yang menunjukkan bahwa para sahabat selalu bertanya lebih dahulu ketika mau bermuamalah. Kalau hukum asal muamalah itu boleh kan nggak perlu tanya.
Yang perlu tanya haramnya muamalah apa saja? Oh, cuma tiga kok. Maisir, gharar, riba. Terus kamu muamalah apa saja silahkan. Yang penting tidak ada maisir, gharar, riba. Nah, faktanya tidak begitu. Jual beli yang jelas-jelas halal aja, sahabat nanya lagi. Kita ini biasa jual beli. Zaman jahiliyah dulu juga biasa jual beli. Tapi tetap tanya. Ini hadisnya. Jadi, ini agak panjang hadisnya. An Hakimin bin Hizam radhiyallahu anhu qol qultu ya Rasulullah inni astari buyu'an fama yakhillu li minha wa ma yukharrimu alayya qala fa idza astaraita bai'an fala tabi'hu hatta takbitu. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qol, sesungguhnya beliau bertanya kepada Rasul, qultu ya Rasulullah, aku bertanya, wahai Rasulullah, ini astari buyuan. Sesungguhnya aku sudah sering melakukan jual beli. Dulu zaman jahiliyah sudah biasa jual. Tapi tetap tanya, Fama yakhillu li minha. Apa yang halal untukku di dalam jual beli itu? Wama yukharrimu alayya. Dan apa yang engkau haramkan untuk kami itu dalam jual beli itu? Ini muamalah, tapi tetap tanya. Kalau hukum asal muamalah itu mubah, tentu sahabat langsung beramal, tidak perlu bertanya. Yang penting pegang koridor haramnya tadi, maisir, gharar, riba. Tapi nyatanya tetap tanya. Nah, untung kan para sahabat tanya, ternyata benar muncul jual beli tidak boleh mengandung unsur apa. Kalau istilah sekarang itu dropshipping ya. Dropshipping, jual beli dropshipping nggak boleh. Kola, makanya Nabi menjelaskan, Faidah staraita bai'an, kalau kamu membeli suatu barang tertentu, fala tabi'u, jangan kamu jual lagi barang itu, kata takbitu. Sampai kamu menerima barang itu. Berarti secara dropshipping nggak boleh. Jadi kalau membeli sesuatu harus diterima dulu. Makanya hati-hati untuk sedekah Jumat ya. Jangan sampai kita membeli nasi bungkus, terus langsung pesan. Nanti nasi bungkus yang saya beli 100 bungkus, misalnya harganya 1 juta, langsung ya disedekahkan ke masjid. Nah ini tidak sah itu sedekahnya. Kenapa? Karena belum makbud, belum dipegang. Kok gitu sih? Ya itu karena dilarang Nabi. Makanya tanya, walaupun itu muamalah tanya, sahabat aja nanya, kenapa dropshipping nggak boleh intinya gitu. Kalau nggak tahu kan sekarang ngawur gitu loh. Asal dropshipping saja, modalnya cuma foto-foto-foto, belum punya barang udah jualan-jualan. Nanti kalau yang ada yang beli, pembeli itu mentransfer duitnya, duitnya langsung ditransfer kepada supplier. Suppliernya suruh langsung ngirim ke alamat. Nah, itu namanya dropshipping. Ternyata tidak boleh. Faiza staraita bai'an fala tabi'hu kata takbito. Kalau kamu membeli sesuatu, janganlah kamu jual lagi barang itu sampai kamu memegang barang itu. Nah, itu nanti dalam jual beli dijelaskan itu hanya khusus barang misliat. Kalau barang kimiat tidak harus makbut. Nanti kalau sudah terperinci ya dalam materi jual beli. Jadi kesimpulannya apa? Pendapat pertama itu salah ya. Pendapat pertama pendapat yang lemah, pendapat yang salah. Jadi menghukumi multi akad dengan kaidah yang kurang tepat. Sekarang pendapat kedua, gimana tafsirnya? Ini menurut Imam apa? eh Taqi, gitu. Ibnu Taimiyah. Kemarin sudah kita sampaikan. Menurut Imam Ibnu Taimiyah. Nah, menurut pendapat Imam Ibnu Taimiyah, tapi ini kaul kodim ya, pendapat lama karena kaul jadidnya, pendapat yang baru sudah diralat. Jadi ini sudah
dihapus, dinasah oleh pendapat yang kedua. Nah, tapi banyak yang masih memakai itu, banyak pengikutnya di Indonesia yang masih menggunakan pendapat Ibnu Taimiyah. Jadi membolehkan multi akad selama itu tijariyah digabung tijariyah. Yang haram kan taburuah digabung tijariyah. Jadi akad tolong menolong digabung dengan akad bisnis itu nggak boleh. Berarti mafhum mukhalafahnya kalau bisnis gabung bisnis boleh. Berdasarkan dalil nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an arba'i khisalin bil bai'i an salafin wa bai'in. Nah, dan seterusnya ya al akhir. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah melarang kepadaku an arba'i khisalin fi bai'in atas 4 perkara di dalam jual beli. Yang pertama apa? Ini cuma kita sebut yang pertama saja. An salafin wa bai'in, menggabungkan akad salaf. Salaf yang dimaksud di sini adalah utang piutang ya. Wa bai'in dan jual beli. Walaupun salaf itu bisa dua makna, bisa utang piutang atau qard, bisa juga salam atau pesanan. Tapi ini yang dimaksud adalah utang piutang. Jadi Nabi melarang menggabungkan utang piutang digabung dengan jual beli. Maka mafhum mukhalafahnya adalah selain utang piutang dan jual beli, yaitu tijariyah digabung tijariyah boleh. Nah, bagaimana kritiknya? Mafhum mukhalafah pada hadis ini tidak boleh diamalkan. Kenapa? Karena bertentangan dengan nas yang bisa difahami mantuknya. Ini kaidah usul fikih ya. Jadi kalau ada nas yang mau kita ambil mafhumnya, itu harus diperiksa dulu. Ada nggak nas lain yang bisa langsung difahami mantuknya? Maksudnya apa sih? Kalau ada nas yang mau kita ambil mafhum, mafhum itu makna tersirat. Kalau mantuk itu makna tersurat. Jadi kalau ada makna tersirat yang kita ambil, itu bertentangan dengan nas yang ada makna tersuratnya, maka makna tersirat harus di take down ya, harus dihilangkan. Tidak boleh diamalkan. Jadi makna tersurat lebih kuat daripada makna tersirat. Itu kaidah fikihnya gitu. Jadi kalau ada nas yang mau diambil mafhumnya, tidak boleh nabrak dengan nas yang bisa diambil mantuknya. Nah, kenapa ini tidak bisa diambil mafhum, yaitu mafhum mukhalafah. Yang dilarang kan tolong menolong digabung dengan jual beli. Berarti kalau itu jual beli dengan jual beli atau jual beli dengan sewa menyewa itu boleh. Nah, kenapa ini tidak boleh diambil mafhumnya? Karena ada nas yang secara mantuk sudah bisa langsung diambil keumumannya yang melarang multi akad. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an ini fi safqatin wahidatin. Nabi melarang menggabungkan dua akad di dalam satu akad. Nah, kenapa ini diambil sebagai nas yang umum secara apa letter luck atau secara apa tersurat? Nah, ini harus menggunakan kaidah usul fikih ini yang saya kotak ada isim nakiroh ya. Ini tandanya ya nun dan tandanya tanwin. Ciri isim nakiroh. Maka kaidahnya an nakiroh itu fi siyakin nafi au nahi au sarti tufidul am. Jadi kalau ada isim nakiroh berada di kalimat negatif ya. Kalimat nafi, kalimat yang menafikan atau nahi atau yang menegasikan atau kalimat yang mengandung syarat tufidul am. Maka lafat isim nakiroh itu bermakna umum. Nah, ini hadis yang ada kalimat nahinya.
naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ini kalimat negatif ya. Rasul menegasikan. Jadi Rasul melarang menggabungkan dua akad di dalam satu akad. Nah, kaidahnya ini dan safqatin itu sim nakiroh yang berada di kalimat negatif. Jadi kalau ada isim nakiroh yang berada di kalimat negatif harus dimaknai umum. Maknanya apa? Maknanya semua dua akad yang digabung dalam satu akad, semuanya secara umum itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau itu maknanya umum, memang masih ada kaidah umum. Dalilul am yabqa ala umumihi malam yarid dalilul takhsisi. Kalau ada dalil umum harus dipertahankan keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkan. Nah, pertanyaannya, apakah larangan menggabungkan dua akad dalam satu akad itu ada dalil yang mengkhususkan atau dalil yang mengecualikan? Jawabannya tidak ada. Berarti secara umum multi akad semuanya haram. Selain itu ada nas lain yang menunjukkan multi akad dalam tijariyah dan tijariyah haram. Contohnya apa? Naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'ataini fil bai'ah. Menggabungkan dua jual beli dalam satu jual beli. Rasul melarang menggabungkan dua jual beli dalam satu jual beli. Contohnya apa? Menggabungkan dua jual beli dalam satu jual beli. Misalnya, saya mau beli sepeda motor antum. Saya beli deh, second ya, 10 juta. Tapi syaratnya apa? Antum mau beli handphone saya. Itu kan dua jual beli. Digabung dalam satu jual beli. Nah, itu berarti tijariyah digabung tijariyah. Ternyata itu juga dilarang oleh Nabi. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'ataini fil bai'ah. Jadi tidak harus yang dilarang itu menggabungkan tabaruah dengan tijariyah. Seperti tadi, an salafin wa bai'in. Itu dilarang oleh Nabi. Berarti kesimpulannya apa? Pendapat dua ini juga marjuh ya, pendapat yang lemah. Maka pendapat yang rojih, yang kuat itu pendapat jumhur ulama yang mengharamkan semua multi akad secara umum. Maka inilah yang harus diamalkan sesuai kaidah fikih al-amalu birrojih wajibun wal amalu bil marjuh mumtaniun. Mengamalkan pendapat yang kuat hukumnya wajib, sedangkan mengamalkan pendapat yang lemah tadi kan kita kritisi. Kalau udah tahu itu lemah, tidak boleh dipakai. Karena itu tertolak. Nanti amal kita tertolak karena sudah ngerti yang kuat. Alhamdulillah, tarjih selesai. Sekarang multi akad itu jenisnya apa saja? Ternyata ada tiga macam ya. Menggabungkan dua akad dalam satu akad, menggabungkan dua jual beli dalam satu jual beli, menggabungkan dua syarat dalam satu akad. Ini dalilnya ada semua ya. Yang pertama, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an safqataini fi safqatin wahidatin. Rasul melarang menggabungkan dua akad di dalam satu akad. Contohnya apa? Menyewakan mobil digabung dengan jual beli. Biasanya pada apa? Leasing ya, leasing. Jadi sewa menyewa nanti berakhir dengan jual beli. Contoh lain, melakukan akad pesan digabung dengan jual beli kredit. Itu yang di bank syariah ya. Jadi kalau beli mobil di bank syariah, itu harus pesan dulu, tapi dalam kontrak tanda tangan itu sekaligus nanti kalau sudah dibeli oleh bank syariah, siap membeli secara kredit. Nah, itu menggabungkan akad pesan digabung dengan jual beli kredit. Itu contoh pertama. Contoh kedua, dua jual beli digabung dalam satu jual beli. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'ataini fil bai'ah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang dua jual beli digabung dalam
satu jual beli. Contohnya apa? Membeli apa? Harga kontan dengan harga kredit dibedakan, tetapi akadnya tidak membedakan. Misalnya ini handphone kalau dibeli cash 1 juta, kalau mau kredit sebulan 1.100.000. Setuju nggak? Setuju. Nah ini berarti setujunya masih pada dua jual beli. Nggak boleh. Harusnya apa? Akadnya satu saja. Saya mau beli handphone secara kredit harganya 1,1 juta. Setuju, setuju. Nah itu baru boleh. Contoh lain, nanti kalau setuju kredit, tetapi ada kesepakatan nanti kalau mundur itu kena denda atau harganya berubah jadi 1,2 juta. Nah, ini berarti terjadi dua jual beli dalam satu jual beli. Hukumnya haram. Selain itu denda atas keterlambatan cicilan itu masuk riba juga. Dalilnya kan man eh, man baya'a bi bai'ataini falahu aukasuhuma awir riba. Barang siapa yang jual beli di dalam dua jual beli, maka baginya itu adalah harga yang terendah atau dia telah melakukan riba. Jadi kalau mundur harganya berubah, akadnya masih boleh asalkan tetap dengan harga yang rendah atau harga awal. Kalau tetap ditambahi istilahnya denda cicilan, maka itu riba kata Nabi. Kemudian yang ketiga dua syarat dalam satu akad. La yakhillu salafun wa bai'un wala sartoni fi bai'in. Nah, wala sartoni fi bai'in dua syarat di dalam satu jual beli. Contohnya apa? Misalnya akad jual beli mobil dengan syarat mau menyewakan rumahnya. Saya mau beli mobil antum 100 juta, tapi syaratnya antum sewa rumah saya setahun 24 juta. Nah, itu menggabungkan dua syarat dalam satu akad. Contoh lain yang banyak pada keagenan yaitu menjadi agen makelaran syaratnya harus membeli barangnya. Nah, itu namanya wala sartoni fi bai'in. Wong niatnya mau makelaran kok. Ya namanya makelar kan menjualkan rumah, bukan membeli. Ya boleh, tapi minimal harus membeli 10 saset misalnya. Nah, itu terjadi multi akad yang haram. Nah, satu tambahan lagi, kenapa diharamkan ini waqi'atul ain ya, mencoba melihat faktanya. Kenapa diharamkan berdasarkan pendekatan fakta menurut akal kita ya. Ingat ini bukan ilat dan bukan hikmah, tapi waqi'atul ain. Dampaknya ada tiga, merusak objek akad, yang kedua menghilangkan keridhaan salah satu akad, yang ketiga menzolimi salah satu pihak. Kenapa merusak objek akad? Contohnya apa? Kalau menyewakan mobil digabung dengan jual beli atau akad leasing itu, status objek akad yang di leasing tidak jelas. Misalnya kredit mobil selama 5 tahun. Ini mobil selama 5 tahun itu statusnya apa? Berpindah milik atau masih miliknya dealer gitu loh. Nggak jelas kan? Mobil ini statusnya milik dealer atau sudah milik pembelinya selama 5 tahun kredit itu. Kalau jawabnya itu sudah miliknya pembeli. Buktinya mana? Buktinya BPKB STNK sudah atas nama pembeli. Benar. Nanti kalau cicilannya itu berhenti, konsekuensinya apa? Ternyata disita, diambil. Padahal sudah dikredit 3 tahun. Macet, mobil langsung diambil, uang yang sudah dibayarkan nggak dikembalikan. Padahal kalau ada pembatalan atau ikolah itu harusnya barang dikembalikan, tapi uang cicilan harus dikembalikan. Ikolah itu membatalkan akad, berarti harus sesuai dengan kondisi sebelum akad. Tapi nyatanya mobil diambil, tapi tidak dikembalikan cicilannya. Itu berarti apa? Dianggap uang cicilannya itu uang sewa.
Nah, itu sebenarnya milik siapa mobil itu? Milik dealer karena langsung diambil. Uangnya dianggap uang sewa. Nah, kalau itu milik dealer, berarti dianggap sewa, terus nanti yang bayar pajak itu siapa selama 5 tahun? Mungkinkah penyewa itu membayar pajak? Coba bayangkan kalau kita nyewa mobil, pas jatuh tempo bayar pajak. Ini sewa mobil 1 hari berapa? 300.000. Tapi mohon maaf ini pas jatuh tempo pajak, tolong pajaknya dibayar ya 4 juta saja. Berarti bayar 300.000 plus bayar pajak 4 juta. Mau nggak? Mesti marah kan? Lah saya ini nyewa kok suruh bayar pajak. Nah, nyatanya dalam leasing, kalau dianggap itu mobil milik dealer, kenapa? Yang bayar pajak itu pemakainya. Berarti status mobil tidak jelas objek akadnya. Tapi setelah cicilan selesai, barang itu berpindah milik. Nah, sebenarnya selama 5 tahun, lama loh 5 tahun itu. Mobil itu statusnya milik siapa? Itu hanya berpindah milik, hanya berpindah manfaat saja dan sudah berpindah milik. Nanti kalau ada kerusakan siapa yang menang? Kalau itu dianggap sewa. Jadi objek akhirnya rusak, nggak jelas. Itu kalau mobil di garasi nangis tiap malam. Aku ini siapa yang punya? Nggak jelas. Yang kedua, menghilangkan keridhaan. Salah satu akad contohnya, tadi menggabungkan akad jual beli mobil, tapi syaratnya menyewa rumah. Saya mau beli mobil antum, tapi syaratnya harus menyewa rumah saya 24 juta setahun. Nah, untuk apa saya nyewa? Saya udah punya rumah kok suruh nyewa. Nah, mau nggak? Kalau nggak mau, saya nggak jadi beli. Oh iya, iya. Saya terpaksa mau menyewa. Padahal semua akad itu dasarnya harus antara minkum. Tidak boleh ada keterpaksaan. Ini kayak di fit accompli ya. Kayak di fit accompli. Mau nggak? Kalau nggak mau ya sudah. Nah, jika disepakati, maka penjual mobil dalam menyewa rumahnya itu terpaksa. Jadi sewa menyewanya itu sebenarnya tidak saling ridho. Dijebak di fit accompli dengan jual beli mobilnya. Itu menjadi tidak ridho kan. Padahal semua akad muamalah yang tidak atas tidak atas dasar saling ridho itu tidak sah. Karena saling ridho itu termasuk rukun ya. Tidak boleh ada keterpaksaan, harus mukhtar. Syaratnya wajib mukhtar, bebas memilih atau sukarela. Kemudian yang ketiga menzolimi pihak salah satunya. Kayak tadi ya, untuk menjadi reseller wajib membeli produk minimal 100 botol. Baru bisa mendapatkan diskon 20%. Ini reseller terzolimi. Kenapa? Karena dia niatnya itu mau makelaran, bukan mau membeli barang. Nanti kalau nggak laku gimana? Sudah terlanjur dibeli. Dia harus beli 100 botol, pakai satu aja nggak habis-habis. Misalnya minyak wangi ya. Minyak wangi sebulan nggak habis. Dia harus beli 100 botol. Baru dapat diskon 20%. Kalau nggak laku itu terzolimi itu agen-agennya itu. Maka kalau ingin apa punya jaringan agen reseller itu silakan suruh jualan tapi tidak ada kewajiban membeli. Kalau menggabungkan itu zolim. Ini dampak multi akad yang bisa difahami faktanya namanya waqiatul ain. Alhamdulillah selesai. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah sudah kita simak bersama materi pagi hari ini menuntaskan hukum multi akad, insyaallah selesai. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berikutnya seperti biasa kita akan buka sesi tanya jawab.
Jangan lupa bagi Bapak Ibu, sahabat saudara sekalian yang sudah berniat untuk umroh, apalagi umrohnya pengen bareng dengan keluarga karena lebih menenangkan dan membahagiakan. Gitu ya. Silakan bisa calling-calling, bisa hubungi admin Soldatur. Nah, insya Allah ada banyak tawaran program untuk umroh. Ada umroh plus Turki, umroh plus Mesir, bahkan ada umroh plus belajar atau daurah bahasa Arab selama 1 bulan, insya Allah. Silakan bisa segera kontak-kontak-kontak. Mudah-mudahan umrohnya menjadi berkah karena umroh bersama Soldatur, sahabat perjalanan sesuai syariah. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah ada satu pertanyaan di chat dan juga ada yang sudah mau bertanya. Kita bacakan dulu satu pertanyaan di chat dari Bu Astuti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jika jualan dropship itu haram, misal jualan di Shopee dan TikTok serta marketplace yang lain, apakah haram juga? Karena belum melihat barangnya secara langsung. Gitu. Iya, ini yang kena haramnya itu penjual ya, bukan pembeli. Kalau pembeli itu kan bisa melihat fotonya. Tapi masalahnya penjual, karena hanya modal foto, berarti dia belum punya barang. Nah, jualan yang belum punya barang itu memang dilarang Nabi. Nanti kalau sudah masuk materi jual beli. Insya Allah minggu depan masuk materi jual beli. Yaitu apa? La tabi ma laisa indak. La tabi ma laisa indak. Janganlah kamu menjual barang yang belum kamu miliki atau belum ada di sisimu. Jadi kalau belum punya barang ya jangan jualan. Kecuali dengan akad salam. Nanti akad salam itu ada syarat-syaratnya. Yang nanti akan dibahas di materi jual beli salam. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami, insya Allah. Jadi yang kena keharaman itu penjualnya, bukan pembelinya. Gitu ya, Allah. Baik, begitu Bu Astuti, pantengin terus Soldat TV, insya Allah nanti akan ketemu ketika pembahasan itu. Baik, kita ke Pak Is dulu. Pak Iskandar, silakan. Oh, hilang. Suara saya bisa didengar Pak Adi? Oh, ya, silakan Pak Is. Jemaah. Suaranya putus-putus, Pak. Baik. Saya, eh, baru-baru suara saya bisa didengar Pak Agus? Ya, Ya. Baru-baru ini saya menderita atau terkena denda dari terlambat membayar iuran air dan listrik. Tadi sesuai dengan kajian ini terjadi multi akad. Jadi perusahaan negara yang melayani rakyat itu menjalankan praktek riba. Apakah benar demikian? Dan saya juga membayangkan suatu pemerintahan atau suatu sistem hidup bernegara didasari dengan praktek riba. Seperti apa keberkahan yang dialami oleh negara yang menyalahi atau menyelisihi hukum yang telah ditetapkan Allah. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kena denda keterlambatan bayar air dan listrik. Iya, jadi eh, kalau kita terlambat bayar PDAM, kena denda, bayar listrik, terlambat kena denda. Itu apakah termasuk riba? Jawabnya iya, riba. Siapa yang mengatakan itu? Ya Rasul. Tadi kan man ba'a bi bai'ata ini falahu au kasuhuma awir riba. Itu kalau jual beli ya. Kalau terlambat dalam kredit. Tapi kalau apa? eh, Terlambat bayar PDAM, bayar listrik kena denda itu kena riba nasi'ah. Karena kalau sebenarnya kita menggunakan listrik itu kan statusnya utang. Karena kita pakai dulu kan. Kita pakai listriknya dulu, kita belum bayar itu maknanya utang.
Kalau kita terlambat kena denda itu berarti memunculkan apa? Memunculkan riba. Karena Nabi kan mengatakan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap qard ya utang piutang yang memunculkan tambahan atau manfaat itu riba. Namanya riba nasi'ah. Karena kita pakai air, pakai listrik itu utang statusnya. Kok terlambat itu kaitannya dengan waktu kan. Jadi itu berarti kena riba nasi'ah. Jadi ya mohon kita jangan sampai terlambat. Kok negaranya sampai seperti itu menetapkan denda atas keterlambatan. Nah, itu karena apa? Karena ya mohon maaf karena negaranya memang tidak mau pakai syariat. Nah, ini kan sejarahnya sudah tahu ya. Dulu Piagam Jakarta itu yang sudah dirumuskan, ditandatangani secara resmi oleh apa PPKI itu kan sila pertamanya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk. Tapi itu syariatnya dicoret, berarti kan maknanya nggak mau terikat syariat. Akhirnya pakai hukum Belanda kan, pakai hukum warisan Belanda. Semua yang digunakan dalam mengatur negara ini akhirnya pakai hukum warisan Belanda karena tidak mau pakai syariat. Nah, padahal itu riba loh ya. Dan perbankan semuanya pakai riba kan, karena pakai hukum-hukum warisan Belanda. Itu dipakai di negeri yang mayoritas Muslim tapi berkubang dengan riba. Terus gimana? Ya negaranya, penyelenggara negaranya dosa, rakyatnya dosa enggak? Rakyatnya juga dosa. Kalau mendiamkan negara atau pemerintahnya seperti ini. Kita-kita ini ikut dosa kalau diem saja. Dalilnya mana? An-Nahl 25. Jadi Allah mengingatkan, wattaqu fitnatalla tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kamu sekalian akan siksa yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa siksa Allah sangat pedih. Kalau penguasa nggak mau menjalankan syariat itu namanya penguasa yang zalim. Jadi kalau penguasa itu nggak mau menerapkan syariah itu dianggap sebagai orang yang zalim, ternyata itu orang yang soleh, orang yang baik tetap ikut disiksa. Ikut disiksa bersama orang yang zalim tadi. Maknanya apa? Para mufasir menjelaskan maknanya orang yang baik, orang yang soleh tidak boleh diam. Kalau penguasanya zalim, wajib melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan kepada penguasa agar penguasa mau menjalankan syariah. Nah, bagaimana dakwah kita bisa didengar penguasa? Wong kita itu kecil, rakyat kecil, maka supaya didengar itu harus ada kelompok dakwah yang besar yang kuat untuk mengingatkan penguasa. Maka supaya kita gugur dari ancaman siksa tadi, kita wajib masuk kelompok dakwah yang tugasnya menyerukan kepada penguasa agar penguasa mau menerapkan syariat Islam. Berarti solusinya apa? Harus masuk kelompok dakwah yang tugasnya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa. Namanya apa? Kelompok politik atau kutlah siasi. Itu ya Allah. Baik, Masya Allah. Berikutnya kita ke Bu Rosi. Silakan Bu Rosi. Iya, makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. bertanya, bagaimana akotnya kalau kita ingin menjualkan hewan kurban, Ustadz, misalkan kambing atau sapi itu akotnya tidak menyalahi syariat itu seperti apa gitu? Apa boleh menjualkan apa barang punya orang lain gitu kan? Terus penetapan harganya, sistem komisinya itu seperti apa? Apakah 100% dari penjualnya atau kita boleh mengaping? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih. Menjualkan hewan kurban punya orang ya.
Ya, kalau kita mau menjualkan barang orang lain, akadnya samsaroh atau makelaran. Nah, seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap bersama. Insya Allah nanti masuk materi samsaroh. Gitu ya. Intinya makelaran boleh, tapi harus tahu rukun dan syarat-syaratnya. Tidak sembarangan makelaran. Tidak sembarang makelarannya. Itu ya, Allah. Baik, Insya Allah. Ditunggu bro sih sampai tema maklar. Berikutnya kita bacakan dulu pertanyaan dari Bu Windy. Ustadz mau tanya tentang jual beli kredit syar'i. Tapi prosesnya penjual ini belum memiliki barang, jadi mirip jual beli salam tapi kredit. Penjual membeli barangnya dulu yang memang ingin dibeli oleh pembeli dengan harga yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Itu apakah termasuk dua akad dalam satu akad atau tidak? Ya, untuk mengecek itu multi akad atau tidak, ketika pesen itu sudah mengikat atau belum. Jadi ketika pesen ya, kamu bisa nggak membelikan mobil? Nanti pokoknya kalau kamu sudah beli mobil, nanti saya akan beli lagi secara kredit. Itu namanya multi akad. Tapi kalau pengen halal, supaya satu akad saja, pesennya itu hanya waat saja. Waat itu janji. Bisa nggak nyarikan mobil untuk saya, mobilnya gini, speknya gini, gini, gini. Nanti kalau antum sudah beli mobil, saya lihat dulu mobilnya. Kalau saya cocok, nanti saya beli secara kredit. Kalau nggak cocok, nggak jadi beli. Nah, itu namanya waat. Nah, itu berarti boleh. Hanya satu akad saja. Itu ya. Nah, itu yang diterapkan di apa? Di Kojasmat ya. Kalau Kojasmat di Bandung itu kalau mau apa? Mau kredit barang, caranya begitu. Kalau di Jogja, Trust SS ya. Itu pakai waat dulu, jangan akad. Kalau pesannya akad, nanti terjadi multi akad. Apa yang membedakan akad dengan waat? Harus ada klausul, yaitu apa? Bersifat bersifat khiar ya. Jadi ada apa hak khiar bagi pembelinya. Setelah barang dibeli, dilihat setuju apa enggak. Kalau setuju silahkan tanda tangan akad jual beli kredit. Kalau enggak setuju, dibatalkan boleh. Kalau enggak bisa, udah ini udah dibeli kok enggak jadi beli. Nah, berarti terjadi multi akad. Kalau bersifat mengikat. Tapi kalau tidak bersifat mengikat, ada hak khiar, berarti pesanan yang pertama itu hanya waat, bukan akad. Gitu ya, Allah. Baik, Alhamdulillah. Berikutnya ke Pak Jahari, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz dan Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Pak, mungkin saya ada 4 hal nih Pak, barangkali. Yang pertama saya tertarik terkait dengan mengenai masalah kalau kita berada di negara yang tidak melaksanakan syariah, kemudian kita diam, itu kan terkena dosa investasi kan itu Pak. Kecuali ada 3 hal Pak, misalnya tidak sadar, lupa, atau terpaksa kan itu Pak ya. Kemudian Iya. juga ini Pak, kita harus masuk ke dalam sistem politik untuk mengingatkan pemerintah Pak. Itu bagaimana Pak? Kalau misalkan para pengamat itu cukup dengan podcast gitu ya, YouTube ataupun TikTok ataupun melalui medsos gitu Pak. Mereka juga mengutarakan Pak kritik gitu terhadap penyelenggaraan sistem pemerintahan itu gitu Pak. Dia secara pribadi gitu Pak, karena dia mungkin secara kelompok Pak. Yang pertama itu Pak. Kemudian B-nya adalah kita ini mohon maaf ya, sebetulnya ada suatu keinginan pengen masuk ke situ, tetapi mencarinya belum dapat gitu loh Pak. Itu yang pertama Pak. Yang kedua adalah terkait dengan nasi bungkus Jumat Barokah kan itu Pak ya. Nah, bagaimana kalau seseorang donatur itu mewakilkan kepada seseorang untuk mereka mengelola beli sendiri atau buat sendiri, kemudian dia langsung Pak menyampaikannya ke tidak terima, serah terima kepada donaturnya gitu Pak. Apakah ini termasuk batal gitu Pak atau tidak sah kan itu Pak? Karena itu termasuk barang ribawi ataupun barang misliat kan itu Pak ya, nasi bungkus itu Pak. Kan termasuk pokok bahan pokok itu.
Itu yang kedua, Pak. Yang ketiga sebetulnya saya pengen nanya masalah Samsaro Makalaran itu, Pak. Artinya bagaimana, tapi nanti kan itu ya. Cuma keinginan saya nanyanya bagaimana penetapannya, apakah kalau seseorang, oke deh, saya hanya tahu net saja. Artinya masalah pajak penjualan, masalah juga biaya samsaro ataupun komisi samsaro, kemudian juga upah, kemudian juga upah notaris dan lain-lainnya, pokoknya ditanggung kepada pembeli gitu loh, Pak. Apakah itu ketetapannya boleh dengan net atau harus dengan bruto? Ya termasuk pajak ya bebannya penjual gitu, Pak. Kemudian mengenai masalah apa samsaro ataupun maklaran ya bebannya penjual bukan pembeli gitu, Pak. Itu yang barangkali bisa dijelaskan monggo gitu, Pak. Kemudian keempat ini mengenai masalah ada di WA grup itu kita ditemukan adanya bahwasanya di dalam slip pembelian di salah satu supermarket gitu ya Pak ya, bahwasanya antara bandrol ataupun nilai di dalam barang-barang tersebut angka-angka nominalnya itu berbeda dengan sistem. Artinya sistemnya lebih mahal gitu Pak. Kenapa? Karena sistem kan mudah dilakukan dan secara nasional Pak. Sedangkan bandrol ataupun nilai-nilai harga itu ditempatkan di barang-barang kan itemnya ribuan itu Pak. Sehingga tidak sempat Pak. Nah, seharusnya bahwasanya seyogyanya itu kan harus dari bandrol Pak. Tidak dari sistem. Tetapi karena itu keterlambatan saja. Jadi apakah yang satu harganya dari bandrol atau dari sistem gitu Pak. Sedangkan pembeli inginnya ya sesuai apa yang dia lihat. Akadnya lihat harganya di bandrol itu Pak. Itu Pak saya kira. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Terima kasih Pak Subri. baik. Yang pertama, kalau kita secara pribadi sudah melakukan kritik kepada pemerintah, melakukan dakwah amar ma'ruf lewat medsos secara pribadi, apakah itu sudah menggugurkan kewajiban, menggugurkan dosa investasi? Jawabnya belum. Jawabnya belum. Kenapa? Karena secara akal itu belum masuk kepada thoriqoh dakwah. Nah, ini materi KDI 4 ya, thoriqoh dakwah. Yang dimaksud thoriqoh dakwah itu langkah-langkah yang kalau dilakukan itu pasti akan mengakibatkan tujuan bisa tercapai. Itu namanya thoriqoh. Antara sebab yang dilakukan dengan akibat itu harus masuk akal. Kalau enggak, itu berarti bukan thoriqoh. Kalau kita sudah rajin mengkritik pemerintah dengan sosmed, apakah kemudian pemerintah mau berubah? Logikanya di mana? Walaupun tiap hari kita ngeritik lewat medsos, tapi kalau menurut akal kita itu tidak menimbulkan akibat yang pasti, pemerintah itu kemudian mau menerapkan syariat, berarti belum masuk thoriqoh dakwah, baru uslub saja. Kalau uslub ya baru dapat kesunahan-kesunahan, baru dapat pahala-pahala sunnah, tapi belum masuk langkah yang wajib. Kalau belum masuk langkah yang wajib, berarti masih terkena dosa investasi. Nah, langkah yang wajib itu dengan apa? Harus dengan kelompok politik yang besar tadi. Jadi menurut akal kita, kalau yang mendakwai kelompok yang besar, itu pemerintah pasti akan dengar, pasti akan nurut. Logikanya kan gitu. Oleh karena itu, terkena dalil kaidah fikih, malayatimul wajibu illa bihi, bahwa wajib. Apa-apa yang tidak sempurna pelaksanaan kewajiban kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib hukum. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib untuk apa? Untuk mengingatkan kepada penguasa agar mau menerapkan syariat Islam. Dan itu tidak akan bisa didengar dan dilaksanakan oleh pemerintah kecuali dengan apa? Jamaah dakwah yang kuat atau dengan kelompok dakwah yang besar, maka masuk dalam kelompok dakwah yang tugasnya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada penguasa itu menjadi wajib.
Karena itu ada hukum asalnya mendakwai penguasa kan fardu kifayah. Masuk ke dalam kelompok dakwah yang diperintahkan dalam Ali Imran 104 itu kan hukum asalnya fardu kifayah. Tapi ingat fardu kifayah itu tidak akan menggugurkan kewajiban kecuali sudah terlaksana kewajiban itu. Jadi kalau sudah ada kelompok dakwah, memang yang lain gugur. Tapi kalau kelompok dakwah itu dalam mengingatkan pemerintah, pemerintah juga enggak apa menjalankan juga itu syariat Islam, berarti apa? Kelompoknya kurang besar. Maka fardu kifayah itu bisa menjadi fardu ain bagi seluruh kaum muslimin untuk masuk dalam kelompok itu agar apa? Agar dakwahnya semakin didengar. Kalau nggak besar, nggak mau mendengarkan, maka kena kaidah tadi, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jadi sekarang ini kondisinya seperti itu. Nggak bisa kita sudah merasa gugur kewajibannya dengan dakwah pribadi, mengingatkan lewat medsos, nggak bisa. Itu hanya dapat sunah-sunah saja, tapi kewajibannya belum tertunaikan. Yaitu melaksanakan thoriqoh dakwah. Thoriqoh itu maknanya apa? Kalau diamalkan menimbulkan akibat yang pasti. Nah, itu penjelasannya di KDI 4 ya. Yang dulu contohnya apa? Kalau tertarik dengan gadis yang cantik, yang disebut thoriqoh itu apa? Apakah dengan menyebut namanya wiridan, sholat malam, kalau kita laksanakan kemudian jadi istrinya, atau dengan membuat tangga, kemudian menculik, bawa lari. Itu contoh 3D4 dulu. Silakan dilacak lagi rekamannya ya. Mungkin di YouTube masih ada. Nomor 2, kalau Jumat berkah diwakilkan boleh nggak boleh. Semua akad muamalah boleh diwakilkan. Tapi syaratnya apa? Wakilnya tidak dari penjualnya. Wakil harus dari pihak lain. Wakil tidak boleh dari penjual atau keluarga penjual atau dari pekerja penjual. Bisa wakil itu dari masjidnya, takmir masjidnya disuruh mewakili untuk menerima, baru dibagikan. Nah, itu boleh. Nomor 3, kalau makelaran itu net saja boleh nggak? Ya, makelaran itu nanti yang memberikan upah adalah yang berakad dengan makelaran. Nah, yang berakad itu bisa penjualnya, bisa pembelinya. Karena makelaran wajib dengan akad. Kalau nggak ribut nanti, ini yang bayari makelar siapa? Saya mau netnya saja. Nanti penjualnya gitu, pembelinya gitu, terus yang ngopai makelarnya siapa? Nggak boleh makelaran itu tanpa akad. Terus akadnya seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Insya Allah. Kalau beli di supermarket itu beda antara label dengan sistem di komputernya. Yang benar yang mana? Yang disepakati. Kalau pembeli keberatan, loh kok beda sama labelnya? Ya mau terus apa enggak? Kalau enggak dibatalkan, jangan diteruskan. Kalau diteruskan ya namanya sudah rito. Gitu ya, Allah. Baik, Alhamdulillah. Baik, ada pertanyaan lagi? Barangkali, silakan. Ya, cukup. Sudah puas? Insya Allah. Ya. Ada. Ya. Ustaz, kalau untuk kamar hotel, bagaimana akadnya yang benar? Teknisnya sebagai berikut. Kami mendapat info harga dari syarikah-syarikah pemilik kamar hotel. Lalu kami tawarkan ke agen-agen travel. Agen travel pesan kepada kami. Kami pesankan ke syarikah hotel. Syarikah buatkan invoice kepada kami, lalu kami buat invoice tagihan ke agen travel. Agen travel bayar DP kepada kami bayarkan DP ke syarikah. Apakah ini boleh? Iya, jadi apa? Posisi kami dari Bumaya kami itu harus jelas antara kami dengan Syarikah Hotel. Apakah hanya tolong menolong saja atau memang mau jadi makelar? Harus jelas. Kalau mau jadi makelar, boleh saja mengambil keuntungan. Nah, cuma kalau makelar jasa itu kan harus masuknya akad ijaroh, bukan samsaroh. Berarti
fee-nya harus dipastikan, tidak boleh prosentase. Misalnya kalau mendapatkan apa pemesan itu per orangnya misalnya berapa, 10 rial misalnya harus pasti. Boleh prosen asal prosen dari yang pasti ya. Misalnya 10% dari harga kamarnya boleh. Karena 10% dari harga yang pasti yaitu termasuk yang pasti. Jadi yang penting akad dengan pihak syarikahnya sebagai makelar, kemudian nanti fee-nya harus fee yang pasti. Nah, itu boleh. Itu ya, Allah. Baik, begitu. Semoga bisa dipahami. Baik, ada Pak Iskandar lagi. Silakan. Baik, bagus. Mohon maaf ada ketinggalan tadi saya mau menanyakan Enggak, tapi terlupa. silakan diambil. Eh, Langsung aja. eh, Dalam suatu bisnis yang dijalankan berupa bisnis kuliner berupa yang dijalankan oleh saudara-saudara kita di rumah makan Minang atau rumah makan Padang, restoran Padang, itu saya mengetahui ada dua macam sistem bisnis yang ada di komunitas tersebut. Pertama ada sistem MATO. Sistem MATO ini eh, metode bagi hasil unik pada rumah makan Minang, di mana keuntungan dibagi berdasarkan poin atau mato yang dimiliki oleh setiap karyawan, mulai dari koki hingga pelayan. Sistem ini memacu produktivitas karena pendapatan karyawan bergantung pada total omset, menciptakan rasa kepemilikan yang kuat. Seperti apa praktek ini hukumnya? Dan jika ada praktek ini tidak sesuai dengan syariah, seperti apa akad yang harus kita lakukan? Itu pertama, Pak Ustadz. Kemudian yang kedua, ada juga sistem store harian, di mana si pemodal yang memiliki fasilitas tempat memandatkan seseorang untuk menjalankan usaha menjual makanan yang si penjual tersebut memberikan uh, setoran per hari sesuai kesepakatan. Apakah praktek ini sesuai syariah? Jika tidak sesuai, seperti apa akadnya yang harus diperbaiki? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama kalau karyawan itu akadnya adalah pegawai tetap, gajinya itu prosentase dari penjualan, hukumnya haram. Tidak boleh. Kenapa? Karena itu akad ijaroh. Ijaroh itu dasarnya harus manfaat, bukan hasil penjualan. Karena definisi ijarah itu akdun alal manfaati biiwatin. Akad atas manfaat yang diberi kompensasi. Jadi dasar gaji adalah kerjanya, bukan hasilnya. Nah, rincinya nanti jangan kemana-mana. Insya Allah masuk materi ijarah. Terus yang kedua, kalau sistemnya menjualkan, nanti dapat persentase. Itu masuknya akad makelaran. Nah, kalau akad makelaran pakai persentase boleh. Nanti akan dibahas di materi samsaroh atau maklar. Jangan khawatir, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Insya Allah. Gitu ya. Baik, begitu Pak Is. Insya Allah. Berikutnya pertanyaan dari Bu Cucu. Bagaimana jika kita menggadaikan emas 10 juta dan yang harus dikembalikan kurang lebih 11,5 juta dan di awal ada administrasi yang harus dibayarkan? Apakah itu termasuk riba? Iya, itu termasuk riba ya. Jadi yang 1,5 juta itu riba. Administrasinya juga riba. Jadi jangan khawatir, itu adalah riba. Insya Allah nanti dibahas di materi riba ya, hukum riba. Jangan kemana-mana. Insya Oke. Allah. Baik, sudah keluar semua clue-nya. Ada lagi pertanyaan? Lama-lama bosan tanya ya. Jawabnya jangan kemana.
Baik, ada Ummu Nur Firdaus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa ya, nah nggak buka Waalaikumsalam warahmatullahi lain. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf ya, jadi sajadah. Mau tanya Ustadz, boleh 2 pertanyaan? Cepat aja ya, langsung straight to the point. Pertanyaan yang pertama, Ustadz, em, ini bisik-bisik Ustadz ada suami saya. Jadi gini, apabila seorang, pertanyaan yang pertama dulu sih, berkaitan sama yang barusan. Jadi kalau saya punya beli dinar kemarin, dinar Rosidin gitu, terus saya lagi butuh uang, apa yang harus saya lakukan? Sementara saya di tempat tidur aja, karena saya kakinya bengkak efek samping pengobatan kanker, Ustadz. Jadi saya mau minta tolong teman saya yang mungkin bisa nolong untuk hmm, bagaimana caranya saya bisa dapat uang tunai, karena kemarin tuh dibujuk-bujuknya tuh dibilang ngapain naruh uang di bank, nanti itu riba. Oke, saya belilah dinar itu, tapi orangnya ternyata kan belinya, saya belum paham nih Ustadz. Jadi ceritanya dinarnya udah ada di depan mata, satu lagi di dia, karena saya kan di tempat tidur aja. Kondisinya, posisi dia jauh di Jakarta Barat, saya di Jakarta Selatan. Sekarang orangnya itu sepertinya tidak bisa dihubungin atau dia nyuruh saya datang ke sana. Artinya kan saya harus bela-belain keluar kamar aja, saya tidak bisa gitu loh, turun tangga nggak bisa. Jadi intinya dia nggak amanah lah intinya. Saya tanya sama teman saya yang jual dinar yang lain, dia bilang katanya ya ambil aja dinarnya. Oke, berarti kemungkinan besar saya harus ambil. Pernah kemarin ke sana, jauh banget lah dari daerah Grogol, itu sulit masuk-masuk, susah lah, bukan daerah saya banget, saya nggak pernah ke daerah situ. Jadi sekarang saya lagi terbingung-bingung, saya butuh uang tunai untuk ikut pelatihan, misalkan saya pengen mau belajar sama Ustadz Chandra, kan ada infaknya, saya harus bayar infak, Ustadz ini, Ustadz itu. Bukan untuk beli sesuatu, bukan. Untuk biaya saya belajar Quran, belajar fikih, seperti itu sih Ustadz. Jadi saya lagi terbingung-bingung bagaimana saya bisa memiliki uang dari dinar ini. Kalau nggak bisa minta tolong digadaikan ke Pegadaian Syariah, bagaimana caranya? Itu dulu. Yang kedua, pertanyaan saya adalah, kenapa saya sampai harus begini banget? Karena biasanya suami saya biasa yang ngasih uang. Anggaplah 100%, sekarang hanya sepertiga dari yang dia kasih. Saya tidak mau bertanya, kenapa? Mungkin suami saya lagi ada masalah keuangan, entah bayar gaji karyawan, entah lagi renovasi rumah. Itu tidak perlu saya tanya kenapa. Jadi saya tidak mau menambah stres suami saya. Cuman suatu hari suami saya tuh berkata kepada saya, bilang begini, rumah kita yang di Tangsel itu, nanti surat rumah saya dapat proyek, nilainya 5M. Saya butuh 3M. Ini surat rumahnya nanti kita kasih ke bank syariah lah gitu. Adik saya kebetulan kerja di bank syariah. Terus saya bilang saya nggak mau, itu riba. Terus saya juga lagi berpikir, suami saya kan belum seperti saya kondisinya. Saya jadi berpikir, apakah saya membuat suami saya stres, sementara dapat job itu susah di saat kayak sekarang, dapat proyek susah. Terus saya berpikir gini, dia punya rumah keluarga, bapaknya sudah wafat, dan harusnya dia kan dapat bagi hasil yang terbesar karena anak laki-laki satu-satunya. Tapi kan saya orang luar ya, rasanya tidak pantas saya ngomong seperti ini, bagi kakak ipar saya semuanya perempuan. Jadi anak dan suami saya anak laki-laki paling bungsu. Mungkin dia nggak berani ngomong ke kakak-kakak perempuan, apalagi kalau suku Minang ya, yang material gitu loh. Jadi nggak mungkin lah. Nggak mungkin juga mengusir kakaknya yang belum menikah tinggal di rumah itu. Jadi kalau saya berpikir, kalau kamu mau gadaikan surat rumah, gadaikan aja surat rumah kamu yang warisan dari orang tua kamu. Kalau saya rumah yang itu kan ada andil saya waktu saya masih kerja di bank dulu, itu personal atau housing loan saya. Saya nggak mau, pokoknya intinya saya nggak mau rumah yang Tangsel itu dipakai untuk ke bank. Kalau mau pakai yang hak kamu aja, tapi saya belum bicara Ustaz. Itu kan mengenai hak kamu, yang hak waris kamu aja yang kamu mau diapain ke bank atau apa, saya nggak ikut campur, saya berlepas diri dari situ. Karena saya nggak mau dosa riba itu. Dan sebenarnya kan tahu saya kalau orang udah meninggal, walaupun istrinya masih hidup, ibunya kan udah 90 ya tahun ini. Walaupun istrinya masih hidup kan baiknya harta warisan disegerakan kan. Mungkin yang lain nggak butuh.
Yang lain punya anak. Kebetulan saya ada anak, suami tidak ada anak. Berarti kan sebenarnya harta warisan itu harus disegerakan ya. Dengan kayak gitu ada orang yang butuh untuk bekerja, untuk menikahkan anak, untuk kuliah anak kan bisa dipakai. Tapi kan saya tidak berani untuk berbicara seperti itu karena kan saya jatuhnya orang luar ya. Apalagi saya hanyalah ipar gitu, ipar perempuan. Saya takut Ustaz. Bagaimana ya Ustaz? Terima kasih. Baik. Sih. Oke, yang pertama untuk jual beli emas, kalau nggak bisa ketemu langsung ya bisa diwakilkan. Semua akad muamalah bisa diwakilkan, nggak harus ketemu sendiri, datang sendiri. Nah, masalahnya memang harus bisa cari wakil yang amanah. Ya, harus cari apakah teman yang dekat atau saudara yang dekat yang amanah. Artinya semua akad bisa diwakilkan supaya bisa yadan biadin. Kemudian yang kedua, masalah nafkah ya. Nafkah itu mestinya diakati ya antara suami dan istri. Jadi suami itu harus berakad, saya akan memberi nafkah misalnya sebulan 5 juta. Nah, berarti nanti kalau kurang dari itu terhitung utang. Biasanya 5 juta kok dikasih 2 juta. Nah, itu berarti terus utang itu. Suami berdosa kalau enggak dipenuhi. Maka kalau memang tidak mampu 5 juta ya harus reakad. Akadnya harus diperbaiki. Ini sekarang kondisinya berat, maka diakati dengan akad yang baru sekarang 2 juta. Dari itu enggak gitu loh. Nah, harus begitu. Kalau enggak, ya nanti dosa terus. Karena nafkah itu kewajiban. Dan harus diakati besarnya nafkah kepada istri dan anak-anak. Kemudian yang ketiga, kalau apa waris itu memang harus mengikuti hukum waris. Tidak boleh mengikuti hukum adat. Kalau tidak mau mengikuti hukum waris namanya Spanyol itu, separuh nyolong. Ingat harta orang yang meninggal itu kembali milik Allah. Harta hukum asalnya milik Allah. Nanti kalau kemudian kita mendapatkan itu hak istikhlaf saja. Hak yang dikuasakan kepada kita, maka begitu orang yang punya harta meninggal itu kembali kepada Allah. Jadi membaginya harus mengikuti yang punya. Yang punya kan Allah, bukan bukan ahli waris. Maka pembagiannya harus mengikuti yang punya, yaitu mengikuti hukum waris. Kalau enggak itu nyolong loh itu. Nyolong punyanya Allah. Ya harus diingatkan. Ya kewajiban kita mengingatkan. Kalau enggak mau ya, ya sudah kita sudah lepas dari dosa investasi itu tadi. Tapi mengingatkan itu wajib masalah. Masalah suka apa enggak suka, masalah lain. Tapi kita nggak boleh diam, harus mengingatkan. Memang berkata yang benar itu berat ya. Makanya Nabi mengingatkan, kulil hak walau kana muron. Sampaikanlah kebenaran itu walaupun itu memang pahit rasanya. Gak enak gitu. Tapi sampaikan. Kalau kita masih sayang sama suami ya sampaikan. Kalau nggak dosa itu. Kemudian menggadaikan sertifikat. Ya gade itu boleh selama uang yang diterima dengan uang yang nanti di, dikembalikan harus sama. Kalau ada tambahan namanya riba, hukumnya haram. Jadi ya tetap nggak boleh. Sudah benar, jadi harus bertahan tetap. Jangan mau tanda tangan. Kemudian waris nggak dibagi-bagi, ya itu salah. Yang benar begitu meninggal harus segera dibagi. Karena nanti kalau nggak dibagi-bagi, terus ada yang meninggal lagi ahli waris, itu repot sekali itu pembagian. Ruwet itu. Jadi begitu meninggal harus disegerakan. Kalau enggak itu makin sulit nanti bagi warisnya. Dan harus diingatkan. Jangan menganggap suami itu orang luar. Suami itu adalah belahan jiwa. Jadi kalau sayang sama suami diingatkan. Supaya nggak masuk neraka gitu. Kalau nggak mau ya sudah. Itu sudah gugur ya. Yang penting kita mengingatkan, mengingatkan. Seperti tadi kepada pemerintah ya kita mengingatkan. Kepada suami, kepada istri ya mengingatkan terus. Walau kana murun, walaupun pahit rasanya. Itu ya Allah. Baik begitu, Romo Firdaus, semoga
Allah berikan kemudahan dalam setiap urusan. Baik, satu pertanyaan terakhir mungkin ini, Ustaz. 4 menit lagi. Dari Bu Astuti lagi. Berbicara soal nafkah, Ustaz. Misal istri nggak minta suami, eh, ah, misal istri nggak minta, suami nggak ngasih. Apakah suami dosa, sementara istri juga punya hasil sendiri? Ya, kalau suami nggak ngasih ya dosa. Karena nafkah itu wajib. Nafkah itu posisinya kewajiban suami, tapi bagi istri itu hak. Istri hak. Kecuali istri sudah menyatakan tanazul anil hak. Tanazul anil hak itu memang melepaskan haknya. Kalau dia mau melepaskan haknya, berarti gugur kewajiban suaminya. Tapi kalau nggak mau tanazul anil hak, ya tetap wajib. Karena harta istri itu untuk keperluan pribadi istri, tidak boleh untuk nafkah keluarga. Yang wajib untuk nafkah keluarga itu harta suami yang diakati tadi. Bukan semua harta suami ya untuk nafkah. Misalnya penghasilan suami 10 juta yang diakati nafkah berapa? 5 juta. Ya itulah haknya cuma 5 juta. Jangan ngambil lebih dari 5 kecuali diizinkan. Itu ya apa? Baik, satu paling, oh, bisa aja. Bu Nur, nafkah diakadkan, tapi suami penghasilannya nggak jelas. Kadang ada, kadang tidak ada. Kerja sebagai mekanik motor yang berakar dengan pemilik usaha. Kalau ada motor, ambil hasilnya. Kalau tidak ada motor, tidak ada pemasukan. Jadi sulit untuk diakadkan nafkahnya untuk istri. Bagaimana, Ustaz? Ya, jadi suami itu memang berat. Hmm. Jadi kalau sudah kerja jadi mekanik motor, kurang ya tetap harus cari sambilan yang lain supaya cukup itu loh. Jangan nanti kalau kurang karena nggak ada order memperbaiki terus diem saja nggak boleh. Kayak gitu. Ya itulah hidup itu ya hidup. Ya memang kita harus mengupayakan terus. Sebenarnya tugas kita itu bergerak, tugas kita bekerja. Gerakkan tangan kita, gerakkan kaki kita. Allah yang memberi rezeki. Jangan cuma diam gitu loh. Kalau satu kerja ini kurang, mikir yang lain. Nggak usah pakai apa ikut-ikutan kerja harus sesuai passionnya itu. Ya kalau memang bisa ya nggak apa-apa, bagus itu profesional. Tapi kan kalau berkaitan kewajiban ya nggak usah mikir passionnya gitu tuh. Yang kita pikir apa? Nafkah ini harus tertunaikan, harus cukup gitu loh. Jangan sampai nggak cukup, dosa kita itu. Maka kita harus tahu kewajiban-kewajiban nafkah apa saja. Itu ya Allah. Baik, satu lagi, Ustaz. Dari Ummu Nur Firdaus, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan nafkah apabila suami merasa memberi makan dan memberikan kebutuhan seperti pakaian dan lain-lain, sudah cukup tidak perlu lagi memberi uang lagi atau apakah itu benar? Ya, ini menyambung yang tadi. Nafkah itu ada yang asasiyah, ada yang kamaliyah, luzumiyah. Kalau yang asasiyah itu sandang, pangan, papan. Itu yang pokok, yang wajib. Tapi ada pelengkap yang wajib sekarang itu. Yang kalau tidak ada, kita nggak bisa hidup. Untuk zaman sekarang. Makanya disebut kamaliyah, luzumiyah. Seperti bayar listrik, bayar PDAM, bayar gas, beli BBM. Termasuk sekarang pulsa aja sudah menjadi kamaliyah yang luzumiyah gitu loh. Jadi nggak cuma makan saja, nggak cuma pakaian. Harus dirinci itu. Nanti gimana? Terus yang suruh bayar listrik siapa? Istrinya. Ya nggak bisa. Itu namanya kamaliyah luzumiyah. Itu ya Allah. Baik, begitu Mumu dan seluruh, oh, tapi mau ngasih uang Ustaz dan lain-lain, orang tua tidak ada. Oh, Ya itu kewajiban suami ya, bukan kewajiban orang tua. Itu ya. baik.
Baik, begitu Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak atas segala pertanyaan-pertanyaan yang masuk juga dan juga eh, atas segala perhatian dari Bapak Ibu sekalian, insya Allah. Baik, ada tambah lagi Ustaz barangkali? Cukup ya. Cukup. Sekali. Alhamdulillah. Kami ucapkan terima kasih banyak pada Gurunda atas ilmunya pada pagi hari ini. Terima kasih banyak juga atas kehadiran Bapak Ibu sahabat saudara sekalian. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi